Yuk, kita bakal mulai aja langsung teman-teman. Videonya bakalan voice over karena hari ini di sini banyak banget orang, banyak tamu. Jadi gue bakalan share ke kalian gimana caranya gue mendapatkan eye look seperti ini, kurang lebih menggunakan produknya dari Something. Tapi memang ada satu produk yang bukan Something karena produk dari Somethingnya itu kalau menurut pendapat gue kurang oke ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan tidak one brand, dan pastinya ini gue usahain mempercantik ya, mempermudah cara bikinnya ya, atau mempercantik mata kita, tapi bikinnya itu bener-bener mudah dan gua pandu kalian secara detail banget. Sorry banget kalau misalkan di video ini banyak kedengaran suara jangkrik karena honestly gua take videonya atau edit videonya dan take voice overnya itu bener-bener malam-malam dan gua harus pastiin di rumah udah sepi. Nah, untuk pertama kali untuk mempermudah bagian mata, kalau misalkan kalian adalah orang yang baru banget mencoba untuk recreate eye look siapapun gitu ya, coba deh create dulu eye look yang gue kasih sekarang. Nah, ini gue bikin yang termudah yaitu menggunakan loose pigment dari Something. Ini yang warnanya moonlight, dia warnanya gold dengan refleksi warna kuning, hijau, juga warna silver. Nah, menggunakannya hanya menggunakan jari aja. Jadi tidak terlalu banyak brush yang harus kalian gunakan. Terus untuk ke bagian mengkontur bagian khususnya mata dan khususnya bagian kelopak mata. Jadi kalau misalkan kalian bingung, kelopak mata aku tuh kecil, terus udah gitu lipetannya itu di bawah banget gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin membuat mata kalian itu besar, pastikan kalian mengambil warna kontur kalian seperti yang gue pakai sekarang. Kalau gue pakai dari Something, ini yang Ego Contour and Bronzer, warnanya Dragon. Dan gue ambil, ini adalah blending brush. Jadi blending brushnya itu yang bener-bener sedang, bukan blending brush yang besar ya teman-teman. Dan pakaiin warna konturnya itu pas banget di tulang mata kalian. Kemudian ambil pensil brush untuk digunakan di bagian bawah mata. Jadi biasanya kalau misalkan kalian bingung nih, aduh bagian bawah mata aku kalau misalkan pakai eyeshadow jadinya kelihatan galak gitu kan. Nah, gue bisa saranin kalian untuk penggunaannya pakai dulu warna kontur yang dipakai di seluruh wajah kalian sebagai kontur di bagian mata. Nah, dipakai di bagian bawah mata itu supaya lebih sinkron bagian eyelidnya juga bagian bawah matanya. Gunakan dan pilih brush yang sangat amat kecil seperti yang gua gunakan, yaitu pensil brush. Gunakan jangan terlalu banyak, di blend pastiin sudah bagus hasil blendnya dan pelan-pelan aja. Nah, kemudian gue ambil palette eyeshadow dari Something, ini yang Unbreakable. Ini serius bagus banget sih. Gue jadi apa ya, kemarin itu salah beli, tapi ternyata kok gue malah jadi ketagihan dan balik lagi ke palette ini. Dia tuh pigmentnya sangat amat tinggi ya. Terus gue pilih warna yang namanya Sandy. Dia lebih ke warna ungu, nggak terlalu terong tapi merah merah keunguan gitulah ya teman-teman. Nah, dia itu nggak ada fallout sama sekali. Jadi, kenapa gue kasih ke kalian contoh gue menggunakan si Unbreakable ini, karena dia user friendly banget. Jadi, nggak harus takut menggunakan pada saat kalian membuat eye look, karena tidak ada yang namanya fallout. Tapi jangan lupa sebelum dipakein ke mata, itu di tap dulu ya. Terus dibuang eksesnya, baru di tap ke mata ya, atau ke bagian eyelidnya, atau ke bagian kelopak mata. Ambil dulu bagian ujung mata seperti yang gue lakukan sekarang, dan ini gue menggunakan blending brush yang kecil. Kenapa gue memilih blending brush yang kecil? Karena mata gue kan gak terlalu gede nih ya, supaya memastikan warnanya itu gak out-outan. Nah, untuk warna yang sandy ini gue simpen di sepertiga outer corner mata gue, dan gue flick ke bagian luar untuk memberikan kesan mata yang lebih wink. Dan untuk penggunaan warna sandy-nya, gue pastiin dia memang sudah sesuai intensitas warnanya dengan yang gue mau. Jadi pada saat memang masih kurang, pasti gue ambil lagi dan ambil lagi. Jangan lupa setelah ngetap di bagian outer corner, kalian selalu blend ke bagian tulang mata
bagian atas. Jadi selalu blend dulu di bagian outer corner, baru di blend ke bagian lainnya, supaya warnanya itu nggak terlalu intens di bagian lain. Itu yang gue inginkan untuk eye look kali ini. Nah, selalu setelah menggunakan warna yang tua, itu gue akan ambil lagi warna yang digunakan untuk mengkontur bagian mata. Di awal itu gue pakai Dragon. Setelah itu gue lanjut ke bagian bawah mata. Nah, untuk bagian bawah mata ini gue pakai pinch shading brush. Jadi dia lebih kepijit gitu loh, lebih apa ya, tipis ya. Terus gue lebih memilih dia brushnya itu warna putih kan, kalian bisa lihat. Itu adalah brush dengan bulu yang asli atau biasanya digunakan bulu domba ya teman-teman. Fungsinya adalah supaya penggunaan dari eyeshadow atau apapun itu produknya tidak terlalu banyak atau tidak terlalu tinggi pigmentasinya pada saat diaplikasikan di bagian tertentu, khususnya di video kali ini di bagian mata. Nah, selalu balik lagi harus ambil warna kontur tadi, di blend lagi warna sandy-nya, disamakan atau dirapihkan dari bagian bawah mata ke bagian kelopak mata, juga menuju ke bagian warna transisi. Jadi pastikan bahwa kalian sudah ngeblend atau menghaluskan warna yang sandy atau warna merah keunguan ini supaya tidak terlalu ngeblok, tidak terlalu mendekati bagian alis kalian, supaya tidak terlihat seperti menyeramkan kalau pakai eyeshadow. Itu tips yang bisa gue kasih. Jadi pastikan kalian punya kemauan untuk belajar membaurkan eyeshadow supaya tampilan eyeshadownya itu tidak mengerikan gitu teman-teman. Lanjut ke bagian kiri mata gue ulang lagi, gue ambil warna sandy seperti kalian lihat, selalu gue tap, buang eksesnya, setelah itu baru di tap di bagian kelopak mata. Dan kalian bisa lihat pada saat gue menggunakannya itu brushnya gue angle ya, gue kayak kepinggirin gitu. Kalian harus perhatikan benar-benar cara gue memegang brush. Jadi pada saat gue ngeblend ke bagian atas itu brushnya itu gue pipihkan gitu ya, gue datarkan ya, gue lebih memilih dia vertikal ya. Tapi pada saat gue mengaplikasikan di bagian outer corner itu pasti gue bikin dia horizontal, jadi lebih tipis ya, supaya nggak terlalu berantakan. Balik lagi selalu cek bagian kanan bagian kiri udah pas belum nih warna yang di mata bagian kanan dan mata bagian kiri. Kalau belum, kalian bisa samain blendnya, bagian untuk warna sandy-nya kurang tinggi atau enggak nih. Terus kalau misalkan kurang, kalian bisa balik lagi ke mata yang sebelahnya. Itu lakukan berulang-ulang kali untuk memastikan bahwa hasil dari eye look-nya itu memang sudah sesuai dan tidak jadi timpang gitulah teman-teman. Terus untuk bagian bawah mata gue ambil pinch shader brush lagi, ambil warna yang sandy, dan gue pastiin penggunaannya itu bener-bener fokus di bagian last line bawah mata, nggak terlalu ke bawah banget. Dan setelah itu pakainya tidak melebihi pupil mata, jadi nggak terlalu mendekati ke area inner corner mata, karena supaya bagian inner corner matanya itu lebih kebuka. Nah, ini gue lakukan selalu cek dan recheck lagi teman-teman. Kalau misalkan ternyata intensitas warna dari mata yang kanan dan mata yang kiri itu ternyata nggak sinkron nih. Nah, pasti gue akan balik lagi ke warna yang paling tua untuk di blend dan untuk ngecek apakah tinggi dari si wingnya itu sudah sama atau belum nih, gitu loh teman-teman. Nah, yang berikutnya gue nggak pakai produk dari Something karena menurut gue kurang oke. Jadi gue ambil Graph Kohl Liner dari MAC. Gue pakein di waterline untuk tight lining namanya, bagian atas itu semuanya, tapi untuk waterline bagian bawah hanya sampai ke pupil mata ya, jadi enggak ke semua bagian waterline bawah, supaya nanti tampilannya itu matanya enggak terlalu ketutup. Nah, berikutnya untuk maskaranya gue pakai Hangover dari Something. Wah, parah sih ini. Kalau menurut pendapat gue ini bagusnya pakai banget ya teman-teman. Jadi gue pada saat sebelum menggunakan
maskara itu gue selalu bersihkan di ujung tutupnya gitu ya. Terus baru diaplikasikan ke bulu mata supaya penggunaan maskaranya itu nggak terlalu banyak dan tidak bikin berantakan. Selain itu nggak bikin bulu mata kalian jadi nyatu atau bisa menghasilkan nanti matanya atau bulu matanya itu lebih cakep. Nah, untuk hangover ini kalau menurut pendapat gue, dia itu bagusnya adalah ya waterproof, smudge proof. Terus pada saat setelah lama-kelamaan kalian pakai, nggak ada yang namanya jatuh-jatuh ke muka kalian. Kebayangkan kalau misalkan kalian pakai maskara, terus udah gitu lama-lama maskaranya kadang-kadang suka belepetan ke bagian bawah mata, atau biasanya jatuh-jatuh ke pipi kalian. Jadinya item-item gitu kan, jadi kotor. Jadi pastikan, gue ingetin lagi, menggunakan maskaranya itu selalu tidak langsung digunakan di bagian bulu mata, tapi di bagian ujung botolnya itu dibersihkan dulu di situ, baru kemudian dipakein di mata. Dan untuk maskaranya gue pakai kurang lebih 2 kali penggunaan, jadi 2 kali dip ke bagian botolnya. Sekarang lanjut ke bagian penggunaan highlighter kering khusus di bagian mata. Nah, sekarang terkenal banget yang namanya Belek Artis ya. Gue pakai Something Immortal highlighter. Ini warnanya yang mignon dan gue ambil flat brush kecil banget ini dari Real Technique ya, teman-teman mereknya. Dan gue pakaiin bener-bener hanya di bagian tear dot area, nggak ke bagian kelopak mata atas, dan gua pakaiin ke bagian bawah mata sampai ke bagian pupil. Jadi dari bagian inner corner mata itu highlighternya gua ambil sampai ke bagian bawah mata, batasnya adalah pupil mata. Nah, untuk bikin tampilan matanya itu lebih jreng, lebih kebuka, walaupun kalian pakai warna yang kelihatan pigmentasinya itu terlalu mencolok ya, gue saranin kalian ambil powder ini DNA Airy Brush, nggak tau lah pokoknya lupa gue ya powdernya, ini yang dari Something juga. Gue pakai flat brush juga ya, terus ambilnya pakai brush yang bukan sintetik ya, ini bulunya bulu asli untuk mengurangi intensitas pigmen yang terlalu tinggi, tapi gue ambil warna powdernya itu yang memang benar-benar terang. Gue pakaiin di inner corner mata tapi tidak mengganggu penggunaan si highlighter tadi yang kita pakai di bagian Belek Artis. Jadi lihat deh bagian inner cornernya itu lebih kelihatan kebuka matanya, walaupun kita pakai warna yang benar-benar intens ya, pakai warna yang benar-benar ngejreng untuk menyeimbangkan bagian mata dengan keseluruhan wajah, khususnya center wajah. Gue ambil si highlighternya untuk di bagian hidung ya, di kontur, dan di bagian brow bone. Oke teman-teman, hasilnya seperti ini ya. Menurut kalian gimana? Bagus atau enggak? Kasih pendapat, kasih penilaian, dan kita ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye-bye!